Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lain cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Liverpool raih trofi pertama musim ini. Persaingan 3 besar IPL makin ketat dan menegangkan. Kira-kira bakal seperti apa persaingan ke depannya? Siapa sanggup konsisten sampai akhir musim? Langsung aja kita bahas di The Derby. Heyo, selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Kabupaten Inggris Utara yang baru saja memastikan trofi pertamanya. Tapi tidak bagi fans MU yang lagi berada di Goa, karena kemarin baru kalah gitu. Betul. Ya, seperti biasa. Karena mereka teriak-teriak MU belum terkalahkan tahun 2024. Iya. Karena mereka minta kekalahan dikasih kalah. Iya, makanya jangan takabur jadi Betul, fans gitu. betul. Kayak biasalah itu mah, namanya ups and down. Iya. Sama seperti fansnya Arsenal yang legowo karena timnya juga mainnya bagus. Ya. Hasilnya juga wangi. Ya, betul Tapi sekali. yang belum wangi cuma di Liga Champion aja. Siapa? Gitu. Arsenal. Oh, gue kira Liverpool. Liverpool nggak main di Liga Champions. Nggak ya? main, Nggak, nggak main. Di Liga Malam Jumat. Liga Malam Jumat. Ya, Lebih dan- nyelongso lagi Chelsea, nggak main di situ di Nggak main di mana-mana. mana-mana. Kemarin kalah pula di final. Padahal pemainnya paling mahal. Itu nanti akan kita bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu statement-statement yang pastinya memercik emosi Coach Justin ya di segmen Kardus adalah kunci. Baiklah, yang pertama ini adalah pandit yang kata Coach Justin hanya masuk layar karena dia bisa bahasa Inggris, karena dia adalah pandit Inggris. Ini mantan legendanya Arsenal tapi ini Paul Merson. Nggak legenda lah, gila loh. Iya, ya Mantan pemain doang. Iya, mantan pemain ya, tapi ya oke lah, dia cukup bersuara ya untuk membela Arsenal. Ya, dia bilang sangat mendiskreditkan United dan Ten Hag nih. Dia bilang Man United ini sangat-sangat wah, katro banget deh gitu, karena dia itu tidak berlebihan. Dia bilang, gue nggak melebih-lebihkan nih, karena ini sangat-sangat memalukan. Bagaimana mungkin Erik Ten Hag ini berpikir dia bisa masuk ke 4 besar katanya di akhir musim. Gue juga bisa berpikir gini. Mereka menang 5-6 match terakhir dan mainnya lumayan. Ya. Oke. Ya. Terus hanya 1 match langsung dipukul rata sampai akhir musim, kan kocak. Ya. Kan kita bahwa Højlund nggak main, Ya. Martinez nggak main, Luke Shaw nggak main, bahwa kemarin main jelek, gue setuju. Kalau berdasarkan match kemarin, gue setuju jelek banget. Ya. Tapi ini kan masih ada 12-13 match, anything can happen. Dan bahkan tim-tim kayak Spurs, Aston Villa pun sering kalah lawan tim-tim kecil. Ya. Jadi ya tapi kalau Paul Merson kan sering keluarkan statement kardus. Kalau based on match kemarin jelek banget, gue setuju. Tapi nggak bisa diambil kesimpulan ke depannya seperti apa dong. Ya. Dia nggak ngelihat match sebelumnya apa? Tapi kan maksudnya sering juga main jelek MU. No iya, but they win the game. Dan kemarin itu main jelek, tapi gue rasa kemarin lebih layak seri sih kalau karena babak pertama 30 menit terakhir Fulham lebih bagus, habis itu babak kedua lebih imbang. Ya. Dan pas 1-0 digempur habis juga sampai terjadi 1-1. Dapat 1 gol lagi ya. It happens lah gitu-gituan. You take risk, lu maju ke depan, ambil risiko, terus kebobolan kena counter. Tapi kalau dari si permainan memang jelek banget. Iya. Nah, Fulham nggak kalah jeleknya juga. Berarti menurut lo nih statementnya Paul Merson, karena dia mempertanyakan peluang MU untuk masuk ke 4 besar. Lu harus lihat kompetitornya itu siapa. Ya, Aston sama Spurs yang nggak jelas juga. iya. Iya kan? Iya. Kalau kompetitornya Arsenal, Liverpool, City, nah baru. Apalagi Oke, paham. Chelsea juga sekarang kayak begini. Jadi Nggak akan bisa kemana-mana juga. memberikan Iya, perlawanan juga. iya. Jadi probability-nya lebih besar. Dan si Højlund sama Martinez 2 minggu lagi udah balik. Mungkin next lawan City seandainya mereka kalah ya. Iya.
anything masih bisa, masih terbuka gitu loh. Ya, dan ini juga di double down oleh banterannya official account-nya Fulham yang setelah mengalahkan Manchester United, dia bilang menyindir. Oh, jadi ini alasan kenapa mereka menyebut kandang MU adalah Theater of Dreams. Ya. Which is good, mereka kalah sekali. Jadi biar pemainnya lebih sadar lagi karena semua itu masih terbuka dengan sisa 13 match. Tapi ini banyak ya akun-akun kayak gini ngelakuin banter kayak gini. Kampungan. Tapi kena karma. Lu ingat gak terakhir tuh akun official Wolves? Iya. Apa? Akun nggak usah jauh-jauh. Akun official MU. Oh iya, Tsunami Trophy. Sering banget begitu, iya. Dan kena karma terus. Senggol dong itu ya. Iya, yang itu iya. Enggak, yang terakhir itu yang official itu kan yang Wolves ya, yang dia akhirnya motong pas lawan apa? Aduh lupa gue lawan apa. Pokoknya yang nge-tweet gambar pohon dipotong. Iya. Itu juga akhirnya kalah kan, terus di ini lagi gitu Fulham next match juga kalah paling. Iya itulah. Iya kan, Fulham come on. Ya tapi dia merayakan gitu, gue jarang-jarang kali dia menang lawan. Wajar, betul. Iya. Makanya lu merayakan sih oke aja, cuman ujungnya ya lu nggak akan kemana-mana. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen in-depth untuk membahas trofi pertama yang berhasil diraih oleh Kabupaten FC, Kabupaten Inggris Utara, kita pengen ngajak kalian buat belanja karena Rexona Deo Lotion Men Ice Cool yang memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Yes, nggak cuma kasih perlindungan 48 jam, Rexona Deo Lotion Ice Cool juga 10 kali lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan. Jadi langsung aja scan QR code di layar kalian atau klik link di pin komen di bawah ini sekarang juga. Karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Khusus buat kalian cowok-cowok yang pengen kulitnya lebih yang agak sensitif habis cukuran dan lain sebagainya, ini dengan lotion ya, bukan lagi roll on, tapi ini bentuknya adalah lotion, bisa membuat kalian terlindung dari bau badan dan kesegaran yang lebih tahan lama. Dan tanpa iritasi. Tanpa iritasi. Jadi ini tuh teksturnya lebih oke banget. Jadi langsung aja belanja seperti yang Coach Yasin sampaikan tadi, langsung klik link di pin komen atau scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Nah, berikutnya kita bahas trofi pertama yang sudah diraih di musim ini ataukah akan juga sekaligus menjadi trofi terakhir Jurgen Klopp. Gak tau loh, gue gak ngerti lah itu media membesar-besarkan trofi-trofi. I mean, klub sebesar Liverpool itu ngincernya harusnya Champions League sama IPL. Ya kan dia nggak main Champions League. Bukan trofi-trofi kayak gini. Ya. Ini lebih untuk kuantitas saja. Ya. Come on, Carabao Cup, please ya. Ngerti nggak lo? Lu juga kalau Arsenal menang lu senang? Enggak, sama sekali nggak pernah gue menang. Bahkan Arsenal itu pemegang FA Cup paling banyak loh. Iya, tapi lu nggak happy. FA Cup untuk Inggris itu penting sekali. Iya. Iya. Cuman kalau Arsenal menang, kalau fans Liverpool tadi kan gue ngeblok beberapa tuh. Iya. Itu happy banget. Tapi kalau Arsenal menang FA Cup yang lebih penting dibilang nggak penting. I mean Liverpool, kecuali kalau Fulham yang menang ya. Ya. Tapi Liverpool kan bukan levelnya Piala Kebo. Piala Ciki. Ya, oke. Tapi menarik dulu, kita bahas dulu jalannya laga pertandingan ya. Yeah. Gua abis kemarin full time selesai segala macam, gue lihat sosial media yang menarik kayak biasa teman lo si Gary Neville. Jadi dia bilang ini Jurgen Klopp, katanya gue kutip ya, melakukan pekerjaan $1 million bottle job. Jadi dengan memasukkan bocil-bocil tapi tetap bisa menang di final, dia memberikan puja-puji setinggi langit bahwasannya ini pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang Jurgen Klopp. Apa tanggapan lu dulu tentang ini? Karena ini banyak nih fans Liverpool yang lawan tim ketiganya kita gitu. Tim ketiga juga enggak kan gini. Lu lihat bocil-bocil ini masuk pas extra time. Ya. Oke? Ya. 3 masuk. Ya. Mungkin terakhir ditambah 4. Tapi waktu 90 menit itu kan banyak pemain inti juga. Ya. Nggak bisa apa-apa juga mereka. Sama kayak Chelsea juga, sama katroknya ya. Kita lihat nggak usah kita ngomong, kita berdua.
penonton yang nonton live reaction kita Iya. semua bilang match ngantuk, Iya. match ngantuk. Karena itu banyak penonton netral kan. Ya. Nah, baru setelah itu bocil-bocil masuk. Sekarang gue tanya, seberapa besar kontribusi bocil-bocil itu? Ya nggak ada yang Nggak ada juga. signifikan. Golnya kan gol Van Dijk. Iya. Iya kan? Asisnya Tsimikas. Iya. I mean nggak ada kontribusi juga bocil-bocil itu. Ya. Ya, apakah ada satu yang benar-benar kelihatan? Nggak ada juga. Ya. Yang benar-benar punya kontribusi. Karena mereka bocil, oke fine. Itu gue bisa terima. Cuman nggak usah berlebihan. Lu menang karena headingnya Van Dijk. Ya. Dan lu juga menang karena bapuknya Chelsea untuk menyelesaikan peluang banyak mereka yang nggak terjadi gol. Gallagher 3 kali. Iya gila, Jadi, banyak I banget mean- peluang emas yang Iya. dibuang oleh Chelsea. Betul. Jadi jangan cuma lihat hasil. Iya. I mean, ya untuk gue sih, ya ini Liverpool yang gue selalu bilang tanpa salah dan berapa menit ini Kabupaten FC. Dan mainnya bener-bener kayak Kabupaten FC 2-2 kemarin. Iya. Parah banget tuh. Ya, Untuk penonton netral ya, untuk kita kan jet lag banget itu match kemarin. Iya. Gue asli ngantuk tuh, sampai gue minum kopi kan di luar. Iya, iya. Ya, dan coba kalau kita lihat di kubu sebelahnya. Ini kan Pochettino belum pernah memenangkan gelar apapun di Inggris dan ini adalah opportunity pertama dia lah untuk Ya, akhirnya nggak akan juga. merebut piala gitu. Nah, dari perspektif seorang pelatih kalau lo ngelihat setup yang ditampilkan oleh seorang Pochettino di partai final menghadapi Liverpool dan pergantian yang dia ambil, taktik yang dia terapkan gitu kan. Ini kan kalau nggak salah final keduanya dia masuk final Liga Champions kan sama Spurs kan kalah juga kan sama Iya, Liverpool juga kalah sama kan. Liverpool kalah. Liverpool Iya. juga kalahnya. Nah sekarang di Carabao Cup juga kalah sama lawan yang sama, walaupun lawannya bisa dibilang nggak dalam kekuatan terbaiknya karena banyak banget cederanya gitu. Iya. Nah lo ngelihat keputusannya Pochettino apakah ini udah yang paling maksimal yang bisa dia kasih atau gimana Coach? Gue justru kasihan sama Pochettino. Ah. I mean kalau pemain lu passingnya kayak tim Tarkam gitu kan susah juga, ngerti nggak? Lu harus menilai pelatih kapan dia salah, kapan enggak, Ya. kan? Ya. Nah bahkan gue salahkan Arteta pada saat seandainya pergantian pemain, contoh atau pembelian pemain. Ya. Tapi dia sudah melakukan job dia kan adalah pegang bola, create chances, Ya. dan finishing. Finishingnya ini kan sering nggak ada. Betul. Karena dia nggak punya pemain yang cocok. Ya. Terus dimasukin Ketia kan kocak, ngerti Ya, nggak? ya, ya. Nah di situ kita, tapi gue tidak salahkan dia dari sisi strategi karena udah bagus, sudah berjalan. Ya. Nah sekarang kalau lihat Pochet, ya ini tim semua pemain itu sangat tidak konsisten. Yang justru yang paling konsisten itu Gallagher. Ya. Tapi yang paling konsisten aja main kayak gitu. Betul. Ngerti nggak? Gerasak-gerusuk. Jadi separah apa tim ini gitu loh. Ya, di Sasi juga bagus lah semalam. Pemain favorit gue. Berapa kali dia bikin kesalahan yang Iya. beruntung nggak fatal. Nggak kan? fatal gitu. Jadi kemarin itu secara kualitas Liverpool mungkin gue masih bisa pahami karena bukan karena terlalu banyak pemain yang cedera. Ya. Oke, that's why gue bilang kalau lu merasa terlalu banyak yang cedera, performanya nggak bagus ya terima aja dengan Kabupaten FC itu julukan itu. Karena kan gue tambah Kabupaten ini gue keluarkan karena salah terutama nggak main kan. Ya. Dan akhirnya Gravenberch diinjak Ya. cedera juga. Jadi karena banyak yang cedera gue masih paham permainannya nggak bagus. Ya. Tapi I mean lu menang bukan karena lu hebat. Ya. Lu menang karena lawan lu bapuknya minta ampun. Dan gue agak bingung ya semalam di partai final. Iya. Ada 3 pemain yang harganya fantastis dimasukin 110 juta Enzo Fernandez, 120 juta Caicedo dan di akhir pertandingan Modric 70, di total 300 loh Coach. Ya. 300 juta. Gila, itu Tapi nggak ada kontribusi tiga-tiganya lu Itu bayangin. tim lawan Persija belum tentu menang itu. Asli separah itu. Separah itu passing, lihat betapa jeleknya si Fernandes lah, kontrol bolanya, visinya, passingnya, belum egoisnya. Iya. Iya Yang gue kan? bingung tuh seorang Fernandes, kalau mungkin Caicedo question mark lah ya karena dia mungkin jadi penyeimbang gitu kan di tengah. Tapi Fernandes harusnya untuk pemain level dengan harga segitu
ada passing forward atau end Iya. passing yang bisa dihasilkan. Dia memang digeser sedikit ke depan kan, Iya. sama Gallagher. Dan tapi nggak ada banget memang loh nggak semalam. ada. Bikin gua Dan ini udah bukan kemarin aja, udah semusim begini. betul. Dari tahun lalu juga. Jadi emang banyak banget pemain yang overrated dan Overrated, overpriced overpriced betul. dan diulang-ulang terus-terusan. Iya. Nah terus lu sebagai pelatih mau gimana? Dia itu selalu merombak loh. Iya. Dia merombak dan sampai lahirlah tim kayak begini. Iya. Dan Terus lu mau salin Pochettino karena pemain lu nggak bisa salah passing, kan lucu gitu loh. Dan ini yang menurut gue menjadi eye opener di partai final. Chelsea main kayak gini, begitu banyak peluang, walaupun misalnya lo main gerasa kursuk, tapi seenggaknya tuntaskan peluangnya gitu. Dan Iya. semalam kan berkali-kali peluang itu udah di depan gawang, Iya. tidak berhasil dituntaskan karena ya simply nggak punya striker, nggak punya killer instinct juga. Satu pemain yang mau gue highlight juga kan, ketika kita berkali-kali live reaction Chelsea, Iya. komen kita selalu sama, bahwasannya Iya. Nicholas Jackson ini nggak guna. Iya. Nah, fans Chelsea langsung memberikan suara-suara, tunggu Christopher Nkunku selesai dari cedera. Semalam main juga nggak bikin apa-apa kok. Dia udah balik jarang dipasang dan Iya. pada saat dipasang nggak ada kontribusi juga. Gimana lo ngelihat peran seorang Nkunku ini? Apakah nanti bisa menjadi andalan Chelsea atau it's just gonna be another expensive flop signing? Iya. Kayaknya lebih ke sana. Oke. Karena bener-bener nggak ada satu yang excel gitu loh. Lu kalau lihat Liverpool kemarin ya, Ya. dengan pemain inti di babak pertama, dengan ada Gakpo, ada Luis Diaz, Harvey Elliott, itu kan pemain inti semua. Ya. Jogum yang muda itu cuman Bradley doang, McAllister, Ya. Endo, nggak bisa apa-apa juga. Betul. Nggak banyak peluang, justru peluang matang lebih banyak Chelsea. Ya. Mereka pegang bola tapi nggak ada kreativitas, ya kan? Ya. Kalau mereka bermain jelek, alasannya terlalu banyak yang cedera, gue masih bisa ngerti lah. Tapi ketemu Chelsea yang memang gerasa gerusuk juga, ya terjadilah sebuah pertandingan dengan tim yang kualitasnya menurun, yang sangat membosankan. Ya. Tapi kan harus ada yang menang. Betul. Dan itu diselesaikan sama Van Dijk. Ya, dan kalau kita lihat ini menjadi gelar pertama musim ini untuk Liverpool, tentu ini menjadi sebuah dorongan motivasi ekstra untuk bagaimana mereka bisa menutup musim dengan baik. Karena mereka ada di leading position sekarang. Gimana menurut lo kemenangan dan trofi ini berdampak terhadap psikologi para pemain Liverpool? Nggak ada. Nggak ada. Psikologi pemain Liverpool itu ada kalau salah balik, kalau Jota balik, kalau beberapa pemain penting balik, Ya, karena TAA balik, itu karena ngaruh. sempat TAA memberikan sebuah statement yang agak optimis juga menurut gua. Dia bilang dia mengincar quadruple. Jadi walaupun nggak relevan ya karena kan Eropanya Liga Eropa. Nggak mungkin lu bisa. Oh ya, ketemu juara Champions League ya. Enggak kan di FA kan dia masih main ya? FA masih main, Liga Inggris masih kan berpeluang. quadruple-nya sama quadruple-nya itulah. Tier 2, tier 2 Iya. Ya tapi maksudnya dia Mourinho. pengen mengincar semua kemenangan di kompetisi yang mereka ikuti sekarang. Boleh-boleh aja. Gue mau lihat. Nah. Sebisa dan gue yakin nggak bisa sapu bersih. Karena they play nggak bagus. Ya. Kalaupun pemain-pemain ini turun, gue pertanyakan juga. Mereka selama ini kan karena efektif aja. Ya. Minggu lalu 2 kali goal heading Van Dijk sama Gakpo. Sekarang Van Dijk yang apa lu mau cetak gol dari heading terus? Ya. Karena dari si permainan itu nggak banget, terlalu banyak. Dan kalau seandainya semua balik pun, mereka pun masih sering ugly win. Dan mau sampai kapan lu ugly win? Nah sebaliknya buat Chelsea gimana Koci? Ini kan Wah, Chelsea parah loh. tim yang gila. Parah. Dia berkutat di papan tengah gitu loh. Di peringkat 10-11. Iya gitu-gitu. Dan- Tahun lalu 12. 12 dan sekarang ketika kelihatan mainnya kayak kemarin gitu dan kalah lagi di final, apa masa depan yang bisa lo lihat dari Chelsea di musim ini? Gimana konklusinya bagi fans Chelsea Ya, dalam bayangan lo? ini tergantung manajemen. Manajemen pilih mau dukung siapa. Nah, Kalau manajemen dukung pelatih, ya kasih dia kesempatan. ya. Kalau kasih dia kesempatan, artinya dia harus diberikan pemain yang dia inginkan. Iya. Nah, artinya setengahnya harus dibuang, benar-benar setengah.
Bener-bener setengah yang overpriced, overrated itu harus dibuang. Karena mereka nggak perform. Nah bahkan mungkin 60% harus dibuang. Nah lu kasih kalau sana Chelsea mau invest di pemain muda, oke, kan pemain muda yang bagus juga banyak. Nah tergantung Pocket maunya siapa. Nah pemain kayak Disasi, Colwill dan lain itu kan bukan levelnya Chelsea. Iya, kita tahu bukan Chelsea pemain yang bisa ngangkat. Nah bahwa mereka berada di rank 10 sekarang kan itu pemain semua punya kontribusi. Betul. Atas keterpurukannya, nggak bisa lu cuma salahin pelatih. Dan kelihatan kalau kita mau salahin pelatih kan kita lihat dulu mainnya kayak apa. Nah, ini finishingnya jelek, end passingnya jelek. Kok lu bisa salahin pelatih kalau pemain nggak bisa passing gitu loh. Dan ratusan juta loh ini pemain-pemain ratusan juta gitu. Jadi in this case gue bilang gue tidak melihat Pocket bisa naikin tim ini musim ini. Musim depan kalau dirombak mungkin bisa. Karena gue lihat ini enggak. Justru kesalahan dari Pocket lebih sedikit daripada kesalahan yang dia lakukan atas keterpurukan Chelsea itu sedikit. Lebih banyak kesalahan pemain. Dan ini menurut gue yang menjadi pembeda ya. Pemain Chelsea itu mahal, kontribusinya sangat minim gitu kan. Sementara Liverpool nih punya pemain-pemain dengan kaliber yang luar biasa gitu, yang memang di atas rata-rata dan top gitu. Salah satunya ya sebagai penentu kemenangan seorang Virgil van Dijk yang emang pas karena menjadi penentu kemenangan dan positioningnya yang luar biasa setiap adanya set piece. Ya betul sekali. Oke banget kayak Rexona Deo Lotion Men Eye School yang 10 kali lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan dan memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Nah kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen. Check out sekarang buat dapetin perlindungan 48 jam dari Rexona Deo Lotion Men Eye School. Ya, kita maju ke timnya Coach Justin yang sekarang memanaskan kembali perburuan gelar juara Premier League. Sekarang peringkat 1, 2, dan 3 hanya berjarak 2 poin saja setelah Arsenal 1 poin. 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ya, jadi, itu 1 poin. Iya, jadi berjarak 2 poin dari peringkat 3 ke peringkat 1 gitu. Dan ya setelah dan 1 masih ketemu 2. Ya, dan setelah Arsenal yang tadinya kita semua mikirnya lawan Newcastle tricky match, ternyata dilipat sama Arsenal. Dilepeh. Dilipat itu gitu harusnya kan. 6-7 gol bisa itu. Iya. Dan gua pengen sedikit dulu maksudnya ngebahas dari sisi Arsenal gitu kan. Arteta memberikan sebuah statement yang lumayan menarik nih, kita lihat dulu. Fakta bahwasannya kita mencetak gol dengan berbagai macam cara dari berbagai macam pemain, tidak hanya satu sumber saja. Ini betul-betul sangat-sangat memuaskan gitu. Jadi berbeda banget wajahnya ketika di Boxing Day dengan Arsenal sekarang, di mana tiba-tiba produktivitas meningkat gitu. Nah, tanggapan lu sedikit tentang komentar Arteta dulu, Coach. Ya, gue setuju. Ya. Karena kesalahan tahun lalu ya susah cetak gol awal ini itu bisa ditutupin dengan lebih fokus karena mereka nggak punya real striker kan, dan nggak ada duit untuk beli atau kena financial fair play, itu mereka tutupi dengan set piece. Kemarin dapat lagi 2 gol dengan set piece. I mean ini salah satu kelemahan Arsenal, susah cetak gol dengan bola atas dulu. Kalau Liverpool kan sering cetak gol, mereka punya pemain, makanya Liverpool sering main crossing kan, karena memang mereka kuat dengan bola atas. Nah Arsenal kan nggak pernah selama ini, tapi dalam beberapa bulan terakhir atau musim ini mereka sanggup cetak gol dari set piece dan ini sangat membantu. Nah salah satu hal juga yang disentuh oleh Arteta ketika ditanya oleh wartawan adalah dia mengatakan bahwasannya Arsenal nih yang harus berubah musim ini adalah mereka harus mengembrace atau menerima bermain dengan dark arts. Kadang itu lo harus main kotor dikit gitu untuk bisa harus main keras, harus main kotor dikit, licik dikit lah gitu untuk bisa menjadi pembeda ketika lo jadi tim bagus sama lo tim juara gitu. Nah, apakah ini menurut lo emang selama ini agak sedikit soft atau kurang di Arsenal? Bukan soft, tapi stylish. Terlalu stylish. Dan kemarin kalau lebih punya killer mentality itu 7-1 bisa itu.
Oke. Ben White di depan gawang masih passing, Havertz depan gawang masih passing. Tapi golnya keren-keren. Iya. Dan itu Walaupun bukan kemarin doang ya. Iya, Berapa iya, match terakhir? Iya. Gue kasih tahu aja. Iya, oke. Gue terima. Dan ya. goal difference di atas Man City. Nggak apa-apa. Kan jarang sekali itu. Itu kan itu kan jarang sekali Iya, terjadi. itu- Man City kan terkenal bahwa mereka banyak cetak gol. betul. Dan sama Liverpool cuma selisih 2 produktivitas, bahkan goal difference kalau nggak salah masih Arsenal yang unggul. Iya, kayak musim lalu juga gitu, sampai pekan Nggak, ke-37. salah. Lu kalau ngomong musim lalu gitu, either lu hater atau lu takut Enggak, Arsenal juara. enggak Karena dong. definitely ada perubahan yang sangat signifikan. Enggak, dari sisi positioning, persaingan gitu kan. Permainannya beda banget dengan Iya, musim lalu. kan sekarang City emang lagi proses rebuilding. Iya, betul. Emang nggak se-eksplosif musim lalu ketika treble. Betul. Kehilangan banyak pemain kunci. Betul, nggak Jadi- banyak sih, cuman Gundogan sama Mahrez yang penting. Iya, tapi kan sebenarnya ada 2 pemain senior lagi yang ditahan sebenarnya pengen pindah Koci. Dan itu nggak City banget. Gitu. City itu tidak pernah menahan pemain ketika dia Mau ingin pindah. pindah. Iya. Contoh Leroy Sané, Iya. banyak lah contohnya Torres, gitu. Eric Garcia. Macam-macam gitu. Dan ini nggak City banget karena ketika dia kehilangan Gundogan, Riyad Mahrez, sebenarnya ada 2 pemain lagi yang minta pindah, itu adalah Bernardo Silva dan Kyle Walker. Iya. Nah, Ditahan, khusus betul. karena kondisi kayak gini, City minta Iya. tahan gitu, dan kita ngelihat Jadi tahun ini nggak juara ya? ya itu mah menurut lu, tapi kan bisa aja tetap juara gitu kan. Bisa Nah, lah. tapi kalau kita lihat Arsenal terengginas di Liga Inggris, tapi seperti biasa belum terlalu meyakinkan di Liga Champions gitu. Enggak, siapa? Gue bilang meyakinkan. Ya kan lu kalah leg 1. Ya elah, kalahnya itu lo harus lihat kalahnya seperti apa. Kalah kayak gitu mah gue happy-happy aja. Oh, iya, Itu dilibas itu Porto. Ya, berhasil misi kita. 3-0 minimal. Oh iya, yes. Ayo taruhan. Ini gue berhasil bikin, gue mau ngejinx dia, emang dia Ayo, sengaja taruhan. dia biar dia jumawa. Enggak, Terus bukan. akhirnya kalah Arsenal. Enggak, lu ngomongnya sama kayak netizen. Hanya skor yang penting. Dan untuk gue sih kocak aja. Oh, tapi berarti Arsenal udah memiliki Kemarin Arsenal itu nggak niat main. Oh, nggak Dan niat. karena nggak mau cedera atau Oke. menahan. Dan itu bukan Arsenal ya, banyak tim yang away. Ya. Itu mainnya setengah-setengah semua. Ya. Karena masih ada 1 leg. Nanti di kandang digila semua. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat dari Arsenal, ini juga tentunya defending champions nih. Kan ada Ya. 3 horse race kita bilang sekarang. Ya. Arsenal, Liverpool, Man City. Nah, sementara City ini tidak se-eksplosif musim lalu, Ya. tapi hasil begitu pergantian tahun, hasil positif terus-menerus didapatkan. Hasil doang ya. Hasil doang. Sama kayak Liverpool. Sama hasil kayak Liverpool, doang. hasil Ya, doang. ya, Permainan tidak sebagus biasanya. ya. Dan kembali Phil Foden yang sekarang menjadi penggendongnya City. Iya. Nah, lu komen sedikit dong tentang Foden. Ini kan yang dibilang banyak perdebatan yang bilangnya ini posisinya apa sih? Bilang sayap nomor 10, pemain Kemarin tengah main di juga. kiri juga. Iya. Ya, justru sebuah tim itu happy kalau punya pemain kayak gitu. Ya. Dan Phil Foden memang musim ini udah pencetak banyak gol, tapi dibilang main bagus enggak juga. Ya. Kemarin itu lawannya Bournemouth atau Brentford? Ini Bournemouth. Bournemouth. Gue nonton match itu harusnya Bournemouth bisa dapat 1 gol minimal. City nggak layak menang kemarin. Iya. Peluang ya namanya juga Bournemouth, finishing aja jelek banget Bournemouth. Dan City nggak banyak peluang besar. iya, nah sekarang ada sebuah posisi baru yang katanya di-invent oleh kembali diciptakan oleh beberapa pelatih-pelatih yang aneh-aneh ini gitu kan. Katanya namanya sekarang posisinya 8,5 Koci. Bukan nomor 8 tapi 8,5. Iya. Posisi-posisi yang dimainkan oleh seorang sekarang itu di City itu Julian Alvarez. Ya. Ya nggak selalu works juga maksud gua. Tapi Hampir selalu nggak works malah. hampir selalu nggak works. Iya. Nah, kemarin itu sempat juga digilir dengan Matheus Nunes. Ini lagi-lagi pembelian yang belum terbukti. Iya. Sama seperti Calvin Phillips yang Iya. akhirnya Iya. Guardiola ngaku ini gua Sama kayak Doku. ya Doku belum dong. Kan masih semusim. Kasihlah dia semusim lagi. Nah Nunes kan baru semusim juga. Iya, tapi dia kan nggak main sebanyak Doku. Mendingan Oh, iya. Doku lah gitu. Nah, lu sendiri ngelihat apakah eventually ini akan bisa gelling atau enggak nih Koci menurut Ya, lo? kalau jelling atau enggak kita bukan paranormal. Kita nggak tahu sebisa apa para pemain ini beradaptasi dengan yang diinginkan oleh Pep. Iya. Tapi kalau nggak bisa jelling ya lu siap-siap jarang main aja. Iya. Intinya begitu. Karena Bahkan Grealish yang sudah jelling aja sering dicadangin. Iya.
Doku dimainin. Emang Doku jeling? Nggak ada jeling-jelingnya. Iya, sekarang belum. Iya, sekarang belum. Sama kayak Grealish musim pertama. Nah, musim kedua kayak gimana ya? Tergantung ini pemain bisa adaptasi nggak dengan yang diinginkan oleh Pep. Karena ini jarang terjadi ya, maksudnya pembelian dari Ciki Begiristan dan tentunya disanction oleh Pep Guardiola itu nggak berbuah seperti gimana mestinya gitu. Kayak dulu dia Iya. pertama kali ngambil Laporte, Ruben Dias Iya. yang langsung nyetel Cancelo, kemudian juga Betul, setuju. Rodri. Iya. Kan dulu seolah-olah Fernandinho nggak bisa digantiin gitu kan. Iya. Pep bilang kalau bisa gue punya 11 Fernandinho, gue mainin 11 Fernandinho. Iya. Dan ternyata Rodri sekarang jadi salah Bisa. satu gelandang terbaik gitu, bisa. Bernardo Silva. Tapi sekarang tiba-tiba Doku, Nunes, Phillips gitu kan. Atau misalnya ketika ini deh, siapa sih satu lagi namanya si back yang dari Swiss itu? Bukan, satu lagi Akanji. Kadang iya. dimainin di tengah, bolanya juga nggak ngalir Iya, gitu. nggak ngalir juga. Nggak ngalir juga, dia cuma di situ jadi apa namanya Iya. penyeimbang doang. Stones masih mendingan di Stones tengah. masih mendingan Oh, iya. gitu. Nah ini yang menurut gua agak aneh ya, kok City tiba-tiba pembeliannya jadi sedikit flop gitu. Dan Iya. kan kalau lo tahu sendiri dengan MU kayak gimana, ketika lo membuat pembelian mahal dan flop dalam jumlah banyak, ketika lo pengen nyingkirin itu susah banget Iya. dan berdampak ke beberapa jendela transfer Iya. gitu. Dan semoga ya ini nggak menjadi berlarut-larut untuk Kan City untuk mempertahankan. Lu ngerasa udah nggak ada, udah kayak musim ini bukan musim City nih menurut lo di Liga Inggris. Di Liga Inggris enggak, Oke. di UCL. Mereka UCL incer di masih? UCL. Oke, Karena oke. benar-benar keinginan eagerness-nya itu benar-benar kelihatan di UCL, Iya. bukan di IPL. Oke, nah berikutnya tentu kita bahas sedikit tim yang MU yang lagi kalah ya. Ya ini dia. Gue bacain dulu nih statement dari Ten Hag ya. Dia bilang nih, ya bentar dulu. Mana nih? Nah, after one defeat, setelah satu kekalahan, Anda harus melihat gambaran yang lebih besar. Dan gambaran yang lebih besar bagi kami terlihat sangat baik, sangat bagus. Ini gue bingung gambaran gede yang mana Enggak, yang dilihat gambaran ya? gede yang dimaksud itu masuk 4 besar dan gue bilang masih terbuka. Masih Sangat terbuka. terbuka. Oke. I mean, di luar kemarin mainnya jelek banget, Ah. asli jelek. Terutama Bruno. Ya. Bruno itu nggak bisa ngangkat sama sekali. Baru 15 menit terakhir Bruno terlibat, baru kelihatan MU ada serangan. Ya. Jadi, Garnacho sekali lagi untuk gue sih pemain biasa aja. Ini bukan levelnya MU, tapi karena dia masih muda dan dia punya etos kerja dan nggak ada pemain lain, Ya. Rashford parah banget. Jadi performa ini tergantung, nggak ada Højlund yang cetak 7 gol dalam 6 pertandingan, Ya. dan nggak ada Martinez, Luxo itu ngaruh banget terhadap mereka. Tapi kan cederanya cuma 1-2 minggu, jadi nggak begitu lama. And they will bounce back kalau gue bilang. Ya, dan kembali kan menjelang jendela transfer kemarin ditutup, itu Ya. kan sebenarnya Ten Hag juga memberikan statement bahwasanya dia tidak menyesal tidak membeli extra striker. Itu yang pertama. Ya. Pas kita tanya sama Fabrizio ada nggak kemungkinannya, dia bilang ada karena United memantau beberapa striker Ya, yang potensial ya. kayak Bologna, Joshua Zirkzee, kemudian Zirkzee, ya susah Zirkzee lah. aja loh. Ya. Terus strikernya Stuttgart ya Girassi Ya. gitu. Sama siapa satu lagi ada 3 loh. Strikernya Ya ada 3 lah Red Bull kalau nggak salah. Iya, ada 3 tuh kalau gua nggak salah. Tapi akhirnya tidak dibeli dan Iya. kemarin ketika benar terjadi krisis striker diberikanlah kesempatan kepada Forson gitu. Salah Iya. satu pemain muda yang sebenarnya Ten Hag sudah memiliki harapan karena ngelihat nih potensinya lumayan oke nih. Maino. Forson, cuman Ya, lumayan terlalu dini kayaknya untuk Ya. menjadi andalan gitu. Mungkin sebagai pengganti atau Nggak ada kontribusi nggak ada kontribusi sama sebenarnya. sekali. Lu ngelihatnya ini ada di levelnya Maino atau nggak? Gue pengen nanya itu doang sih. Ini anak punya bakat tapi kelihatan pengalamannya sih mentah banget. Mentah banget. Ya, jadi apakah kita itu nggak pernah bisa prediksi atau ya? Ya. Pemain kayak Maino sekali lihat kelihatan. Hmm. Pemain kayak Lamine Yamal sekali lihat kelihatan. Ya. Tapi dia baru main 50 menit terus diganti kalau nggak salah. Ya. Ya kan? Ya nggak bisa dinilai juga. Hmm. Tapi ya lu harus punya flair ya, pemain yang bisa ngebuktiin bahwa dia ada nilai tambah. Tapi si Forson ini nggak kelihatan.
Sama waktu Nketiah di awal-awal kan digadang-gadang Nketiah, Rice Nelson, Willock digadang, wah pemain muda Arsenal. Setelah berapa kali lihat ya ini Deadwood semua ini. Iya. Tapi gue rasa tidak fair terhadap si Omar ini untuk dinilai dia sekarang. Karena kalau dia punya potensi ya pastilah. Touch-nya oke, flare-nya ada, skill-nya belum kelihatan, main to mainnya belum kelihatan. Cuman ya nggak bisa dibandingkan Mainu. Mainu 1 match aja, wah ini luar biasa nih pemain. Dari visinya dan Omari nggak kelihatan kemarin. Maka dari itu layak diganti. Ya, dan kemarin terakhir juga pertama kali kita lihat wawancara resmi seorang Radcliffe kepada media terkait visi jangka panjangnya di Man United, dan dia memberikan beberapa statement yang menurut gue sangat-sangat bold. Yang pertama dia bilang bahwasannya kapan secepat apa dia bisa membawa Man United bersaing kembali bersama Liverpool dan City. Dia bilang nggak bisa dalam semusim. Gue butuh 3-4 musim, dia bilang. Ya bener. Lo sendiri berarti ini ngerasa kayak ini emang orang yang realistis, nggak kayak Todd Boehly segala macem di iniin. Karena gue lihat zaman sekarang harga pemain udah nggak masuk akal. Ya. Terus bukan mereka nggak punya duit, tapi mereka kena financial fair play. Betul. Jadi kalau ngikutin ini kayak Todd Boehly, zamannya Todd Boehly beli di kontrak 8 tahun, 9 tahun sehingga nggak kena financial fair play. Ya. Itu masih bisa. Habis itu kan gara-gara Todd Boehly juga Iya. FIFA cut. Oke, sekarang 5 tahun. Lu mau Iya. kasih kontrak 8 tahun yang kita hitung 5 tahun, Ya. ya kan? Ya. Artinya kedepannya lagi udah nggak bisa lagi. Betul. Nah karena bukan mereka nggak punya duit, tapi mereka nggak bisa beli pemain besar paling 1. Ya. Nah sisanya lu harus beli pemain-pemain muda yang nggak terlalu mahal, yang lu bisa blend in. Nah itu butuh waktu. Itu butuh waktu untuk blend in. Nah lu lihat tahun pertama kedua Arteta kan rank 8. Betul. Tahun ketiga baru runner up. Benar. Tapi gue lihat Arteta memperbaiki kesalahan yang dia lakukan tahun lalu. Ya. Yaitu pergantian pemain. Contoh dulu nyaris nggak ada pergantian pemain sehingga mereka burn out. Terus nggak beli real striker, jadi sering kali nggak ada bisa yang cetak gol. Sekarang ada set piece yang dimana mereka sering cetak gol itu membuat berubah. Jadi ada perubahan signifikan dari tahun lalu sama sekarang. Maka dari itu kalau orang nggak bisa ngelihat, cuman ngelihat hasil dan trofi-trofi ya kocak aja. Tapi ya kita hadir di sini untuk mengedukasi para netizen yang cuma lihat dari hasil. Nah, kalau bicara MU ini banyak harus dirombak. Pemain, ya gue rasa 70% dari pemain kemarin itu nggak layak main di MU. MU yang kita kenal ya. Ya. Jadi untuk bisa meraih ke sana, zaman beli-beli pemain mahal itu udah lewat, nggak bisa lagi. Jadi Berarti lu nggak percaya nih dengan latest development yang bilang katanya MU akan memburu Vinicius Junior karena itu kan pasti super mahal, Lex. Kan satu, hanya satu pemain bisa, Iya. tapi nggak banyak pemain kayak Los Galacticos atau apa. Dan ini kan dilakukan Madrid juga. Iya. Beli Tchouaméni 100, beli ini 100. Tapi tiap tahun kan 2 tahun terakhir dia beli 1-2, nggak beli banyak kan. Iya. Karena padahal Madrid duitnya banyak juga. Nah baru musim ini Mbappe doang yang mahal yang datang. Yang lain kan nggak lagi. Iya. Nah ini akan terjadi juga di MU dan bahkan klub lainnya satu musim hanya beli satu marquee signing. Nah sisanya sementara tim kayak Chelsea kayak MU ini kan harus jual banyak pemain dan beli banyak pemain. Nah sisanya lu harus beli pemain yang nggak begitu dikenal, nggak terlalu mahal sehingga lu tidak melanggar financial fair play. Ya belanja aja di Gitu. Juve lah, MU ya. Udah banyak Samuel Eling Junior, Federico Langsung Gatti, batuk gue. Matias Sule. Ambil aja semua, nggak apa-apa. 100 juta ambil aja. Oke dari kita ya. Ya itu dia adalah analisa dari Coach Yasin terkait makin panasnya perburuan gelar juara Premier League dari 3 kuda yang berbeda, Arsenal, Liverpool, dan Manchester City. Bagaimana tanggapan kalian? Bisa bergabung di kolom komentar. Siapa menurut kalian yang akan menjadi kampiun di akhir pekan ke-38 nanti? Apakah klub kesayangannya Coach Justin, atau klub kesayangannya gua, atau klub kesayangannya siapa tuh? Kalau Liverpool, ya itulah. Siap teman-teman kita yang lain lah ya. Kalau gitu, Ari Lasso ya temannya Coach. Ya bergabung di kolom komentar. Nanti kita akan baca-bacain juga tentunya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Tidak lupa gua mengingatkan untuk terus mensupport kita
dengan sponsor kita, Rexona Men Deo Lotion Ice Cool yang akan memberikan kalian kesegaran selama 48 jam. Tentunya ini adalah versi lotion. Jadi buat kalian yang takut iritasi, ini adalah produk yang pas untuk kalian. Langsung saja klik link yang di pin komen atau kalian scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Akhir kata, Hanif Tamrin pamit dan Coach Yasin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lain cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.